أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbatum bi ni'matihi ihwana. Wa kuntum ala syafa qubratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Walatakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat fa ulaika lahum adzabun adzim. Yauma tabyaddu wujuh wa taswadu wujuh
فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-nasiril haqqil hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Shadaqul adzim. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mural islami ngidutaini talatatuna asasal islam mantaroka wa huwa biha kafirun halaludam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang berbahagia jamaah subuh Masjid Pangeran Diponegoro yang dimuliakan Allah. Sholat sunnah yang telah bapak-bapak, ibu-ibu lakukan sebelum jamaah tadi itu merupakan wujud janji Allah dan aplikasi kita terhadap apa yang menjadi wa'id atau wa'adnya Allah tentang dunia seisinya itu milik pelakunya. Nabi bersabda, barang siapa yang mencari dunianya maka itulah yang akan ia dapatkan. Tetapi barang siapa yang mencari akhiratnya maka Allah tidak akan meninggalkan dunianya. Paham? Insya Allah paham. Kita lanjutkan tadi malam bahwasanya saya mengambil dari ayat, sebagian ayat yang di sana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saya mengambil di sana ada hudalinas, petunjuk bagi manusia. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang apa saja, jika itu berpegang kepada Al-Quran, niscaya dia itu akan diselamatkan dunia. Kalau dia itu tidak mempercayai kepadanya Allah. Tetapi untuk orang-orang, untuk manusia, apalagi ya ayyuhalladzina amanu, itu pasti akan diselamatkan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Dados menawi bapak-bapak, ibu-ibu menika Allahu Akbar, jari 10 menunjukkan ke ars yang ada di atas sana itu istilahnya Bapak Ibu sudah berserah sepenuhnya. Allahu Akbar. Apalagi dilipat di dada yang di situ merupakan di atas kolbu hati manusia. Yang di sana hati manusia itu ada 3 macam perkara. Pertama dikatakan dengan kolbun salim. Betul. Hati yang baik, hati yang bagus. Seperti apa hati yang baik itu? Insya Allah. Jika imam melafadzkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hatinya bagus, berserah. Jika ada seorang bapak menyatakan, menyampaikan bahwasanya sebagai arijalu qaumun nangala nisa. Nah, ayo sholat. Bu, ayo jamaah. Itu berarti apa? Hatinya telah menunjukkan jalannya Allah. Dan yang paling angel kuwi bersyukur. Bersyukur. Karena apa? Banyak orang yang mendapatkan dunia banyak tapi lafadznya hatinya belum mau bersyukur. Nikmat rezeki ngapunten 137 ayat di dalam Al-Quran
yang itu menyatakan rezeki, Bu, 137 ayat niku sing nyebutke niku perkara tengah aku niku rezeki, ora ana sing nyebutke niku duit. Kok mendel mawon. Angger tekan nggon duit ngoten. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah bisa tersenyum itu sudah rezeki. Bapak-bapak bisa bernafas harapon iki rada ngapunten rada kempis-kempis ditutupi masalah niku. Niku nggih rezeki. Ibu-ibu, bapak-bapak punya anak yang sehat itu rezeki. Coba kalau kita ke rumah sakit. Ya, ada kaki yang dipantang dikasih selang infus sebelah kiri. Di sini masih pakai itu diselang dengan oksigen. Kita bebas menyerap oksigen di Tegarjo. Bayar mboten? Bayar mboten? Mboten, tapi di rumah sakit tabung sambung mriki bayar. Walaupun kata-kata BPJS itu nanti rumah sakit nagih. Ngoten nggih? Itu bersyukur. Dadi monggo 137 ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan rezeki ora ana sing muni niku duit. Mboten enten. Gitu. Terus orang yang mendapatkan petunjuk kemarin malam sudah saya sampaikan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang hatinya basa Jawa niki kemandil-kandil nang masjid. Hatinya selalu terpaut kepada masjid. Bapak-bapak yang sudah purna, yang sudah pensiun wis rasah ngurusi proyek. Proyeknya dikeke sing cah nom-nom mawon. Pun kumandil-kandil teng masjid nggawe sop sing ngarep dhewe, pojok salat sunah yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah besok hari kiamat itu mendapatkan pertolongan pertama kali. Mendapatkan tempat VIP. Ketika orang itu, aku harus minta tolong kepada siapa? Insya Allah, Allah memberikan pertolongan pertama kali. Ning nek wis panggilan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bengok meneng. Itu kalimatnya sudah berbeda lagi. Hatinya sudah tidak terpaut kepada masjid. Yang kedua, hati manusia itu adalah kolbun maritun. Hati sing loro, hati yang sedang sakit. Yang sedang sakit itu yang seperti apa? Hati yang sedang sakit itu tidak pernah ora tahu kebenaran karo wong liya. Enenge bahasa Jawane gur nyinyir wae. Loro, ana wong poso ya ora seneng. Ada orang maca Quran di speaker mbrebeki. Kuwi. Ana wong adzan kalimate werna-werna. Kemudian tidak pernah kok karo wong liya karo bojone dhewe wae. Ora tau beneran. Niku atine lagi loro. Nah, loro itu bisa sembuh, bisa sik. Kembange wong loro ki siji, mari, loro. Oh, paham bapaknya ya. Kalau tidak mari ya matilah. Nomor 3 wa qalbun mayitun. Namanya qalbun mayit itu sudah mati. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum wa syam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. Manusia itu diberikan telinga, diberikan mata, diberikan hati. Tetapi telinga tidak mau untuk mendengar, mata tidak mau untuk melihat, hati tidak pernah bisa untuk merasakan. Podo karo mayit urip. Itulah hati yang mati. Mari hati yang kecil ini di antara dada dan perut ini, mari jangan sampai tersakiti, jangan sampai ternoda. Sehingga apa? Masuk yang nomor 3, orang yang mendapatkan petunjuk hudal itu adalah yang ketiga itu wa aqomas sholah, dirikanlah sholat. Dimanapun di bumi Indonesia ini, kalau Bapak Ibu mengatakan ini sholat sebenarnya bukan menghadap ke arah barat, tapi menghadapnya ke arah kiblat. Karena apa?
dari Masjidil Haram itu adalah ketika menjalankan ibadah sholat itu dikelilingi orang-orang sepenjuru dunia. Begitu. Ketika sholat tidak bisa berdiri, monggo dengan duduk. Dengan tidak bisa duduk, maka dia berbaring. Dengan menggerakkan tangan-tangannya dan isyaratnya. Jika itu tidak mampu, dengan isyaratnya. Dan juga tidak sadar untuk melakukan sholat, maka itu hukumnya tidak wajib untuk melakukan ibadah sholat sebelum disolatkan. Dan monggo ketika imam itu melafadzkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, kita banyak-banyaknya berada di belakang imam. Jangan sampai kita itu nanti di depan imam baru menyesal. Napa niku? Napa niku? Lah iya, wong kok ning ngarepe imam. Sinten niku? Lah Allahumma fir laha atau fir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Maka perbanyaklah imam membaca amin supaya besok di depan imam itu enggak bisa melafadzkan amin imame. Contohnya juragane sop niku Allahu akbar. Wa ilmaghdubi alaihim waladhdallin. Sudah tidak bisa melafadzkan itu. Monggo nggih ya. Terus kalau sudah wa aqama shalah wa ataz zakah. Ini. Kemarin sore Nabi Musa melengkapi. Kalau saya sholat malam, puasa, kemudian saya baca Quran, zikir, itu belum menyenangkan Allah. Apa yang bisa menyenangkan hati Allah? Kata Jibril, ketika kamu bisa menyenangkan ciptaan Allah yang lain. Siapa itu? Wal yatama wal masakina al jihadu fi sabilillah, menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Insya Allah berkah. Nek ono omah kok kemalingan, silahkan sing kemalingan ki introspeksi. Sok sedekah pura, infak apa ora, dijaluki share kileran nggo peringatan anak-anak nggo itu ya welite pol. Itu, tapi bukan jamaah Pangeran Diponegoro. Yakin itu, saya yakin itu. Karena apa? Orang bakhil satu balidunallah, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua balidunas. Nas itu manusia. Wong cedel mesti dititeni wong. Apalagi para aktivis-aktivis kampung ya. Kono kengko sing kari diwiwahi. Sebab apa jalur sel keren itu paling-paling metune 5.000 pamane kan gitu. Ya ini kan seperti itu. Jadi mari kalau kita ada itu untuk apa sih kalau bukan kita untuk sedekahkan. Wal yatama apalagi untuk anak-anak yatim, anak piatu, wal miskin wal masakina dan al-jihadu fisabilillah, jihad. Para guru-guru TPA itu. Guru-guru TPA itu yang mungkin seminggu 3 kali, Senin, Rebu, Kamis, atau mungkin Selasa, Kamis, Sabtu, atau dan seterusnya itu. Tolong bu, besok itu kalau tanggal 11 atau tanggal 12 Mei itu tolong dipenggalihke. Kain-kain sak suwek kah? Ya bu nggih. Biar apa? Mereka semangat. Itu ora kok pinter anak-anakku dewi. Padahal itu dari guru TPA itu sudah berjuang bagaimana untuk supaya membiasakan anak-anak itu membaca Al-Quran. Nah ini tak ewangi guru TPA. Itu jangan diam-diam saja. Kalau kita itu ada, ngapain tidak kita berikan motivasi kepada mereka supaya mereka pun juga lebih aktif lagi. Itu ya. Zakat itu adalah membersihkan yang ada di dalam harta benda kita termasuk jiwa kita. Tadi panitia menyampaikan zakat fitrah itu khusus untuk jiwa, tapi kalau zakat mal itu adalah penghasilan kita sehari-hari. Begitu. Kemudian setelah wa aqama shalawata zakah falamma yakhsha ilallah. Apa itu? Jangan sekali-kali takut kecuali kepada Allah. Kalau banget dalu kula matur, jenengan numpak pesawat iso sari. Wis
pokoknya penak. Mongko ora kenal karo pilote. Pilot arti kapak numbuh ora ngerti. Iki pesawat cemplung ke samudra, cemplung ke laut. Kita enggak ngerti, tapi kita berserah aja. Masinis begitu juga kita naik kereta tidur, naik bis kita tidur padahal kita enggak kenal dengan sopirnya. Tapi kenapa manusia-manusia sekarang banyak orang yang khauf tadi, orang yang khawatir. Padahal kita punya sopir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati, namanya mati, nasib, kemudian rezeki itu adalah hak Allah. Ada sebuah cerita. Dia Allah seorang tukang patri dengan seorang kiai. Tahu tukang patri? Tahu enggak tukang patri? Tahu ya? Ya, tukang nembel wajan, kendil, bocok, bolong nih. Seorang tukang patri bertanya kepada seorang kiai, Pak, Mbah Kiai, piye? Kula badhe nyumbreso, saya mau tanya kepada kiai, saya itu udah lama jadi tukang patri. Tukang nambal itu, yang bocor-bocor itu. Sejak saya belum punya istri sampai cucu sekarang 4. Apa yang kamu tanya? Kenapa ya Kiai? Saya itu nasibnya kok tidak berubah-berubah. Dari dulu kok sejak tukang-tukang patri saja. Kemudian jawabnya seorang Kiai, Allah itu bingung padamu. Loh, kok bingung gimana ya Kiai? Iya, karena Allah itu mencari kamu di sof-sof sholat masjid, kamu nggak ada. Di majelis baca Quran kamu nggak ada. Yang setahun sekali sholat Id dan Idul Adha Allah mencari kamu di antara sof-sof itu tidak ada. Sawalan kampung, melipir-melipir katanya kamu pulang kampung, kamu nggak pernah ada. Makanya Allah itu bingung akan merubah nasibmu itu mencari di mana. Tukang patri itu nangis. Iya Kiai, sejak muda saya itu enggak pernah ingat kepada Allah, apalagi baca Quran. Ya Allah ya Kiai, saya enggak pernah ngaji kepada seorang Kiai, saya enggak pernah mendekat kepada orang-orang soleh, makanya nasib saya seperti ini. Iya, sekarang bertobatlah, kembalilah kamu itu kepada Allah. Nangis tukang patri itu. Bu, yang nggih. Sing dadi yang niku putune diprihatinke, putra-putrane diprihatinke. Jangan sekali-kali kita takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu takut kepada Allah, insya Allah ya hati kita akan berserahnya kepada Allah. Karena apa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu wassalatul ngalal waktiha, yang sholat tepat pada waktunya. Yang kedua waqiraatil Quran, membaca kitab suci Al-Quran. Dan yang ketiga adalah birrul walidain ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik itu masih hidup ataupun sudah mati, kita harus berbuat baik. Karena apa? Kita ini berada di muka bumi ini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, kamu sekalian itu dilahirkan daripada seorang ibu yang tidak tahu apa-apa. Lahir wudo. Sinten nonton sing lahir pun nganggo kathok jin apa sarungan. Lahir wudo, oeh. Kasih sayang pertama, kemudian dia mencari apa? ASI. ASI ini apa Bu? Bukan. ASI itu anget, seger, irit. Angetnya itu karena suhunya 36-37 derajat. Coba ASI itu keluar anget. Segar karena apa? Terbungkus dalam suatu bentuk yang sangat amat kokoh ciptaan Allah. Murah tahu sing diencoki laler enggak pernah ya. Ya, disimpan dalam suatu tempat yang sangat kokoh. Segar karena apa? Setiap butuh dimanapun kapanpun seorang ibu siap. Siap Bu? Siap Bu? Nang dhuwur becak wae nyusoni biasa kok. Nggih mboten? Nang ngebis biasa nggih. Kok neng ngebis neng pasar ya. Kalau diblonjo tutupi jari ini. Wonten apa niku putrane pun mental mawon. Dalam rangka menunaikan hajatnya itu. Itu seorang ibu perjuangannya ndekne koyo ngono. Banyak seorang anak yang itu memperdayakan seorang ibu, enggak tahu dari mana dia
digimbol 9 bulan 10 hari, dilahirkan dengan nyawa taruhannya nggih Bu nggih. Urung nek niku mlumpat cendela. Mas Yanto disesar dong mlumpat cendela. Ya. Tidak lewat jalannya. Itu kan sudah memutuskan saraf-saraf yang ada dalam perut ibu. Dan aturannya 2 tahun Bu, 2 tahun ibu jangan hamil dulu ya. Lah kenapa? Ini sarafnya belum rapet gitu. Ndak ada aturan yang ngono. Sementara waktu kecil saya itu 2 tahun ki metu loro bapak saya. Itu iya gitu. Zaman dulu seperti itu. Sekarang di program punya anak 2 aja bapaknya bilang, Bu, punya adik lagi po? Enggak gitu, luar biasa gitu. Jadi perjuangan orang dulu dengan sekarang memang berbeda, tapi mari kita bareng-bareng untuk mengembalikan supaya kita itu cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu ala waktiha, kemudian wa qiraatil Quran, kemudian birrul walidain ihsan, berbuat baik kepada orang tua. Orang tua tidak mengharapkan yang namanya tiap bulan itu 5 juta. Ya Bu ya? Ya Pak nggih? Syukur 7 yuto. 5 juta enggak, tapi yang diharapkan perhatian seorang anak kepada orang tua saja. Ini banyak ceritanya, banyak dialog-dialognya ada seorang anak kepada orang tua, banyak sekali. Monggo putra-putra yang merasa mempunyai orang tua, jangan sekali-kali disakiti hati ibu, hati bapak kita. Karena sekali seorang ibu menyatakan itu marah dengan melafatkan kata-kata yang tidak senonoh, maka itu akan terjadi. Peristiwa di Kulon Progo, ada seorang anak yang berani kepada ibunya. Ternyata apa? Setelah membentak ibunya, kemudian seorang anak laki-laki itu memetik melinju. Tahu melinju ya? Melinju. Setelah itu beberapa menit kemudian ranting yang dia injak itu kemudian patah sama buah jatuh ke bawah, tulang rusuknya putus pecah 3. Karena apa? Barusan dia berbicara kepada seorang ibunya yang tidak senonoh. Itu bahayanya ibu. Ibu nggih. Makanya ibu kalau marah jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau marah silahkan ibu makan aja yang banyak. Iya, itu insya Allah setelah kenyang nanti nggak marah lagi. Ya itu 3 macam perkara. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kesimpulannya bahwasanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallahi, orang yang memakmurkan masjid, kemudian percaya kepada Allah dan hari akhir, yang ketika wa aqamas shalah, mendirikan salat, yang keempat itu wa ataz zakah, membayarkan zakat, kemudian yang terakhir adalah kita takut, jangan takut kecuali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan paham, kemudian nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan dituntun, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu kita mengingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bi Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.